buat teman-teman yang belum punya modal segala macam, diri Anda adalah modal. Namanya pengusaha itu berusaha terus. Jadi kita nggak hitung berapa banyak, karena itu juga tidak akan mengkualifikasi kita sebagai seorang yang hebat. Tapi kita bisa memberikan manfaatnya kepada masyarakat, itu yang paling penting sih. Hai sahabat Sonora, ketemu lagi bareng saya Rini Aprianti, dan kali ini di program kita yang baru, Berani Usaha. Usaha apa? Kita akan coba ulik usaha-usaha untuk membantu teman-teman kita di UMKM, dan bagaimana mereka bisa tetap survive di tengah situasi pandemi saat ini. Bareng saya Rini Aprianti, dan di edisi perdana ini saya bersama Koko Indra Halim. Salam kenal semuanya. Kalau sahabat Sonora buka Instagram, coba deh cari kuliner Medan. Followernya udah berapa tuh? Pertama memulai usaha itu usaha apa kok? Pertama kali memulai usaha di Medan ya. Di Medan itu kebab. Saya jualan di tepi jalan kebab. Saya buka di mall juga kebab. Selama 2-3 tahun. 2-3 tahun usaha kebab di pinggir jalan pakai styling begitu? Iya, betul. Itu tahun berapaan itu kok? Waduh, kalau masalah tahun udah lama banget, gila. Udah bener-bener very early days. Mungkin umur 20-an aku gitu. Mungkin sekitar 15-20 tahun lalu. Pasti memulai usaha itu tidak gampang ya kok ya? Mau di pinggir jalan, mau dimanapun, saya rasa sudah terbiasa bahwa usaha itu ya mesti berkeringat, usaha itu ya mesti berupaya, usaha itu mesti berusaha. Jadi ya punya usaha satu itu udah bangga banget. Usaha kebab berapa tahun tadi? 2-3 tahun. 2-3 tahun. Terus kenapa nggak ada lagi? Karena ketika itu tidak ada kebab di kota Medan. Jadi orang belum tahu. Belum tahu. Jadi kerjaan kita edukasi kebab itu apa kepada masyarakat pada umumnya. Dan itu menjadinya capek. Capek ya? Ada sedikit cuan, sedikit untung ada. Tapi capeknya lebih dari keuntungannya. Oke, terus beralih. Nggak pernah stop berusaha. Kalau sekali udah masuk di dunia entrepreneur, saya rasa susah balik ke dunia kerja. Karena dua hal yang sangat berbeda. Biarpun aku dulunya kerja, begitu tamat SMA aku langsung kerja. Dari angkat minuman, melayani orang di restoran, menjadi kasir, menjadi bartender, barista, menjadi manajer kafe, semuanya sudah kujalanin, dan emang semuanya di bidang kuliner. Sejak SMA sudah mengangkat kuliner itu sebagai salah satu keinginan saya dari dalam diri saya sendiri, karena saya sebenarnya pingin jadi chef. Pingin jadi chef di tahun 97-98. Terus tapi kenapa? tidak keren di saat itu. Di saat itu ya? Di saat itu hanya dikenal sebagai tukang nasi goreng, tukang mie tiaw. Karena orang tua belum kasih, ya aku tetap usaha, tetap kerja di bidang kuliner, cuman belajarnya di bidang komputer. Modal awal itu dari siapa? Modal awal waktu kita usaha. Buka usaha. Dari sendiri. Oh, dari kerja, ngumpulin modal, terus buka usaha. Dan buat teman-teman yang belum punya modal segala macam, diri Anda adalah modal. Oke. Itu adalah modal yang pertama. Nah, kalau masalah duit, setiap orang anggap saja nggak punya duit, tapi punya keinginan. Nah, pasti Anda akan bisa memulai. Oke. Diri Anda adalah modal. Seorang Indra Halim pernah membuat salah satu aplikasi yang berhubungan juga dengan kuliner. Betul. Kemana kabarnya sekarang? Sudah dijual. Oh, sudah dijual? Sudah dijual kepada grup bank di Jakarta. Oke, masih ingat dengan Paprika? Nah, ini nih yang buat ya. Nah, setelah Paprika ada lagi tuh katanya. Ada cateringan sehat. Jadi kita menjadi orang yang menjual cateringan sehat premium di Kota Medan. Dan sekarang sudah ada di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kita jualan cateringan premium, niche market yang sangat kecil. Kita mesti di tempat yang besar, jadi bisa mendapatkan market yang kecil. Tapi kalau kita menjual barang yang unik dan di tempat yang kecil, kita nggak akan mendapatkan pembelinya. Oke, itu juga jadi satu kunci nih untuk sahabat Sonora yang mau memulai usaha. Pernah gagal nggak?
Pernah, sangat pernah. Udah Berapa kali pernah gagal? gagal mungkin 2-3 kali. 2-3 kali gagal. Iya. Itu boleh cerita dong. Ya boleh saja. Gagal itu banyak faktor dan pastinya gagal itu bisa juga karena ada salah satu usaha saya gagal karena disuruh tutup oleh orang hebat. Oh. Jadi ada orang hebatnya dia bilang udah Indra jangan jalanin lagi ntar kamu kacau gitu loh. Jadi ya udah kita tutup lah daripada kita jalanin tapi kita diganggu atau kita kacau gitu loh. Ada yang usaha gagal karena ya partnernya sudah melihat hal arah yang berbeda, ada juga. Tidak satu pandangan. Tidak satu pandangan. Mungkin sudah pacaran setelah mau menikah tidak satu pandangan. Ada juga yang gagal karena kita bodoh. Nah, ini yang pas. Ini yang pas. Saya pengen tahu. Itu ceritanya gimana? Maksudnya kitanya bodoh gimana kok? Ya, ada yang gagal kita bodoh karena kita belum pernah mencoba ya sebelumnya ya, gitu ya. Kita maunya ada aja, maunya cuma demi cuan, maunya demi hasil yang merasa kita hebat saja. Tapi sebenarnya tidak menguntungkan gitu loh. Jadi hasilnya ya setelah udah berjalan pasti badan capek, otak juga capek, mungkin kantong juga capek, mau tak mau kita mesti merelakan. Itu apa yang menjadi trigger kok Indra akhirnya surviving mungkin begitu ya? Ketika gagal, jangan anggap itu semua nol. Jadi ketika kita jualan makanan, udah gagal, kita sebenarnya masih punya tokonya, kita masih punya karyawannya, kita masih bisa jual ke orang. Jadi ada orang yang merasa gagal, sudah langsung, udahlah, gak ada semuanya. Padahal masih banyak hal-hal kecil yang mungkin bisa kamu jual second, ataupun kamu bisa jual ke orang yang mempunyai passion lebih. Jadi hal itu yang membuat saya itu bahwa kegagalan itu masih belum nol gitu loh. Jadi biarpun kamu merasa udah gagal tidak mau lanjutin, kamu masih bisa lanjutin dengan dijual, mungkin dengan dicarinya partner baru, mungkin dicarinya duit lagi. Jadi jangan takut gagal. Gagal itu bukan langsung cemplung ke sumur, tapi masih bisa melihat oh mau diapain ya usaha kita. Kamu bisa melihat secara financially, kamu bisa melihat secara operasional, kamu bisa melihat secara aset kamu. Ada yang bisa dijual. Karyawannya kalau bisa dijual, jual aja. Ya karyawannya pasti banyak juga teman-teman yang yang mau mungkin. Kan? Iya. Buat. Dan kenapa daripada dia juga bakal dirumahkan dan dia nggak tahu bakal mau laju kemana, mendingan kita kenalkan ke orang yang mau melanjutkan. Oke, berani usaha menjadi foodie. Iya, foodie. Itu gimana cerita awalnya? Ya kembali lagi saya sukanya di bidang kuliner. Saya belajarnya di bidang komputer. Jadi susah bagi brosur di tepi jalan. Ya. Tapi karena ketika saya buka kebab, saya bagi brosur kan. 400.000 dapat 1 rim, 700.000 dapat 1,5 rim ada 2 rim. Kita bagi nih ke orang di tepi jalan dan berharap mereka bisa datang balik ke usaha kita. Dan di situ sudah mulai di tahun-tahun 2000 mungkin sudah mulai ada fasilitas internet. Dan saya melihat internet sebagai salah satu fasilitator untuk membantu saya mempromosikan di luar brosur. Makanya saya jalankan sebagai hobi sambil membantu usaha sendiri dan juga sambil membantu orang lain. Terus awal-awalnya berpikir nggak, wah ini bakal dapat duit dari... Saya rasa tidak. Saya rasa kita tidak akan tahu itu bakal seberapa banyak. Tapi minimum ini tidak merugikan saya secara waktu dan fisik, secara otak dan secara finansial tidak merugikan. Arti kata membuat hati kita senang, biarpun dompet sedikit menipis, tapi kita senang menjalani passion ya. In one way to say itu passion ya gitu ya. Jadi karena kita juga pingin mencicipi lebih banyak, mau tak mau kita mesti jadi foodie. Contohnya kalau saya ke restoran baru, ke manapun di dunia, belahan dunia, saya berusaha mencari rasa wangi yang belum pernah saya cicipin sebelumnya. Berarti ada berapa usaha Koko ya? Jangan dihitung lah. Namanya pengusaha itu berusaha terus. Jadi kita nggak hitung
berapa banyak, karena itu juga tidak akan mengkualifikasi kita sebagai seorang yang hebat, tapi kita bisa memberikan manfaatnya kepada masyarakat. Itu yang paling penting sih. Jadi aku selalu penasaran dengan apa yang pernah kita lalui sebelumnya, dan juga apakah ada progres hidupnya sekarang gitu loh. Jadi tentunya kebab dulunya nggak dikenal, saya datangin, saya kenalkan ke masyarakat. Mungkin butuh 5 tahun lagi untuk masyarakat mengenal baik dengan makanan kebab ini. Dan sekarang mungkin udah 10 tahun lebih. Bagaimana keadaan kebab sekarang? Saya mencoba beberapa kebab, oh ternyata masih ya ada yang gaya seperti dulu yang bukan kebab aslinya. Karena aku juga udah makan kebab sampai ke tempat asalnya gitu. Jadi kita tahu ini benar nggak ya, ini sesuai standar nggak ya gitu. Jadi kita pingin compare kan gitu. Nah kemarin aku ada makan satu kebab yang aku belum kunjungin, aku masih beli lewat ojol. Tapi ini kebabnya, wah ini udah lebih original. Nah kayaknya aku mau ngunjungin dan review tempatnya berikutnya. Oke, tapi nggak akan jualan kebab di Sementara mungkin belum ya, kecuali nanti mungkin kita bisa join. Bisa mengenal lebih padu lagi teknologinya, makanannya dan segala macam. Saya rasa belum saatnya, belum. Oke, kalau gitu jangan khawatir untuk Anda yang usaha kebab, karena Ko Indra nggak akan ke situ dulu. Iya nggak apa-apa, market terlalu besar untuk kita menjadi pesaing. Saya rasa market luas banget, Indonesia ini luas banget. Saya merasa di dunia usaha itu tidak ada saingan. Yang ada adalah perbaikan terhadap produk kita, servis kita, usaha kita, sehingga bisa melayani lebih banyak masyarakat. Oke. Yang sedang digadang-gadangkan oleh Ko Indra itu adalah ini. Dominico. Dan ini ada ice sour plum. Boleh kita coba dulu ya Bu ya. Jangan main mata dengan kamera. Nanti banyak yang suka. Iya, nanti banyak yang suka. Manis asam, segar, dingin. Replika kah atau mengikuti atau memang bikin Tidak, sendiri? ini benar-benar buatan sendiri. Kalau memang ada replika, saya rasa saya belum pernah minum di tempat yang lain sebelumnya. Kita lebih ke arah membuat sendiri, meracik sendiri, dan menghasilkan taste-nya sendiri untuk dia gitu. Oke, sekarang ini banyak yang berjualan online kok. Iya, betul. Dan itu juga sebenarnya juga nggak gampang kan ya, untuk Sangat nggak gampang. membangun kepercayaan orang untuk membeli produk kita. Ya. Nah ini gimana kok kalau menurut Ko Indra? Di dunia online seperti Kak bilang, membangun kepercayaan, dua suku kata itu adalah biaya dan tenaga dan waktu. Dan itu hal yang nggak gampang, dan banyak online tidak siap. Karena mereka tidak siap meluangkan waktu yang lebih banyak untuk membuat konten ataupun memberitahu orang lewat online ataupun lewat database-nya. Mereka mungkin tidak punya biaya cukup untuk membuat iklan yang lebih banyak ke masyarakat luas sehingga bisa lebih dinikmati dan dikenal produknya. Dan membuat kepercayaan itu online itu tetap masih jauh dibandingkan dengan offline. Jadi belum waktunya ketika orang langsung mendengar A langsung pingin A. Jadi mereka tentunya A itu masih didetektifkan, dicek dulu, di double check lagi, di triple check lagi, baru bisa beli. Jadi memang butuh waktu di online itu kelihatannya simple tapi lama. Jadi kalau kita hanya bermain singkat sama online, kita tidak akan jaya. Tapi ketika kamu bermain lama dengan online, kamu akan merasakan manfaat yang terbaiknya. Kalau kita nggak punya modal untuk membuka kafe, kita nggak punya modal untuk membuka styling, jualan langsung, untuk sewa tempat, kita cuma bisanya online, perlu berapa lama sih sebenarnya kita bisa tetap surviving gitu? Mengenalkan produk kita? Keseriusan kamu itu minimum 3 tahun untuk satu produk. 3 tahun hanya untuk memperkenalkan ibaratnya satu minuman, ice sour plum ini. Ya minimum kamu mesti kenalkan dia secara 3 tahun. 3 tahun kalau pembaca kamu masih sebulan 1000, ya berarti 3 tahun kamu cuma dapat beberapa puluh ribu pembaca. Sedangkan masyarakat Kota Medan ada jutaan. Berarti kamu masih banyak hal-hal secara angka, secara data itu bisa kamu kembangin. Ataupun kamu yang mesti bekerja keras, karena kamu nggak punya duit, bisa pakai tenaga. Bisa memohon, bisa meminta, bisa berkolaborasi, bisa banyak hal yang kamu lakukan tanpa memakai duit. Tapi banyak orang yang merasa pinginnya
Koko ini ngomongnya gampang, kakak ini ngomongnya gampang, pakai duit lah baru bisa jaya. Enggak juga. Ada hal-hal tertentu kamu bisa mendapatkan itu tanpa duit sama sekali. Seperti kakak ya, dengan kakak setiap hari update kakak punya WhatsApp status, secara tak langsung saya menjadi kliennya kakak gitu loh. Ataupun saya mengingat kakak sebagai satu database saya yang aktif. Oke. Jadi kalau satu database ini yang aktif aja, ini sudah bisa membantu banyak orang dan bisa memberikan informasi banyak orang. Akhirnya aku akan mulai mempercayai kakak sebagai salah satu database aktif saya. Tiba-tiba ketika kakak ngajar saya nggak menolak. Jadi ada ke orang yang selalu memperhatikan kita. Baik dari segi customer, baik dari segi teman baik, baik dari teman lama. Mereka memperhatikan kita. Bahwa perbedaan antara orang yang mau gagal dan berusaha kembali, bangkit, atau gagal dan berkeluh kesah. Saya tidak akan menjadi orang yang kedua, saya akan menjadi orang yang pertama. Gagal adalah pelajaran, gagal adalah pintu yang mesti saya buka, gagal adalah pintu yang terkunci, mesti saya buatin kuncinya sehingga saya bisa buka gemboknya. Jadi gagal itu adalah hal yang biasa. Indra, dengan segala yang sudah diusahakan dan berani berusaha, apa yang belum tercapai? Saya rasa secara kebahagiaan sudah tercapai, tapi secara kesuksesan saya rasa masih banyak yang saya ingin buat untuk semua, baik dari dalam internal sendiri, keluarga, sampai ke orang luar, masyarakat luar. Pingin banget bisa mengembangkan lanjut kuliner Medan ini sehingga bisa dikenal sebagai kota kuliner Indonesia. Salah satu yang belum terwujud itu membuat kota Medan menjadi kota kuliner Indonesia. Kalau kota Medan sudah dinyatakan sebagai kota kuliner Indonesia, saya rasa sudah senang. Berarti apa yang saya perjuangkan secara dari media, secara ngobrol-ngobrol, secara berteman, secara kolaborasi, secara membuat usahanya, itu mendorong ke sana. Gitu. Saya pingin banget mendorong itu ke sana. Tentunya kembali lagi kita adalah modal. Keinginan itu adalah sesuatu yang bisa kita mulai langsung, jangan terlalu banyak pikir, tapi yang paling penting itu adalah perencanaan. Kita tidak usah pikir, tapi kita mesti rencanakan, kita mesti lanjutkan, kita mesti jalankan segala sesuatunya. Bisnis itu mesti dijalankan, tapi perencanaan itu penting banget, karena perencanaan itu berhubungan dengan operasional, finansial, diri sendiri apakah sanggup atau tidak, duit apakah sanggup atau tidak, waktu apakah sanggup atau tidak. Jadi kalau kamu rencanakan dengan baik, nggak usah mikir, ya udah jalanin aja yang sudah direncanakan, A ke B ke C ke D ke E ke F. Nggak usah takut gagal, karena gagal itu adalah hal biasa. Orang yang terbaik belajar terus sehingga kita selalu melihat akan ada yang lebih hebat dari kita. Oke. Semoga menginspirasi sahabat Sonora di berani usaha. Yes. Ya. Wajib berani berusaha. Ya. Saya Rini Aprianti, bersama aku Indra Halim. Terima kasih loh, Ko. Thank you, makasih banget sudah mampir. Dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke. Terima kasih untuk sahabat Sonora. Kita ketemu lagi lain waktu dan kesempatan.